Seorang anak cantik berlari dengan cepat menuju halte bus untuk mengejar bus terakhir hari. Dari penampilannya, kita bisa melihat bahwa bus seperti itu tak cocok untuk naik bus, melainkan mobil mewah. Gadis bernama Hania itu berlari dengan kencang, kepalanya dibalut dengan rok span dan kakinya dibungkus oleh heels dengan tinggi 15 cm. Rambut coklat panjang bergelombang tetap terikat dengan rapi walau harus bergoyang. Cantik sekali, Kole. Hati cantik sekali. Aku jadi ingin punya pacar seperti dia, sangat cantik. Ian mau dengar bisik-bisikan itu, namun dia tidak ambil pusing karena Ian merasa dia masih biasa saja. Hari ini dia terpaksa naik bus karena Jongkok tidak menjemputnya. Ian baru saja diterima menjadi karyawan di Shinhua. Dia berhasil lolos di antara ribuan manusia yang mendaftarkan diri. Seleksi yang dilaksanakan juga sangat ketat. Ian baru pulang di perusahaan itu. Ian dijuluki Dewi Kecantikan yang tentu karena gadis itu sangat cantik, benar sempurna, ada tambah attitude dan daya tarik serta tekun dalam pekerjaan. Bahkan Ian hampir dipromosikan jadi manajer dalam waktu singkat, namun dia menolak hal itu dengan halus. Tutur kata yang baik, sopan, dan lembut menjadi nilai tersendiri bagi Ian. Ian menahan nafasnya, Jongkok tidak bisa menjemputku. Dia telah memberi kabar dan aku terpaksa naik bus. Astaga, bos, kau sama sekali tidak cocok naik bus. Kenapa tidak suruh pacar membeli mobil saja sih? Aku lihat dia selalu menjemput monitor. Ia terus kecil, dia sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti itu. Tapi aku sudah terbiasa, lagi pula jika naik motor lebih romantis. Jojo menggelengkan kepalanya. Tidak tahu entah Ian tidak bisa memanfaatkan wajahnya atau bagaimana. Ian, jangan dengarkan, itu ajaran sesat. Ucap Henry datang dan meletakkan sebuah cup kopi di depan Ian. Gadis itu tersenyum dan meraih cup kopi tersebut. Terima kasih, Henry. Dia tampil bernama Henry itu tersenyum dan duduk di mejanya. Jojo menahan nafasnya kasar. Hanya untuk Ian saja. Untukku mana? Kau yakin tidak mau belikan? Aku beli sekarang. Henry langsung menyambar semua uang dari tangan Sejong dan berlari keluar untuk membelikan gadis itu. Tapi Ian dan Sejong hanya tertawa melihat tingkah Henry. Dasar pria mata duitan, Sejong, aku sepertinya banyak sekali uang. Sejong tersenyum kembali berbisik di telinga Ian. Sejong menahan nafasnya kasar. Dia ingin menggagalkan utang. Kalau di depannya ini, dia merasa gemas. Tidak ada wanita yang tidak bisa memalukan wajah cantiknya di zaman sekarang. Jika dia menjadi Ian, maka dia akan memencani pria dari keluarga siapa yang menikahi, lalu hidup enak dan bahagia. Urusan tampang belakangan, sedangkan yang itu terlihat tidak memikirkan masa depannya, lalu saja berhemat.
seorang pria tampan dengan senyuman memikat itu masuk. Berarti dengan senyuman lembut dan senyum ramah kepada semua karyawan di sana. Kemudian pria bermarga Chanwu itu menghentikan langkahnya tepat di meja Yen. Selamat pagi, Dr. Cha, ucap Sejong dengan senyuman lebar. Chanwu hanya membalas senyuman Sejong dengan singkat dan beralih ke arah Yen. Direktur Cha ini untukmu, aku memberinya satu jalan bersendiri di Australia kemarin, semoga kau suka. Tapi ini terlalu berlebihan, aku. Direktur denganmu itu tersenyum dan selalu menolak. Jika sudah selesai, antarkan ke ruanganku. Baiklah, Direktur Cha. Ian hanya mengangguk kaku, kemudian pria itu sudah berlalu dan masuk ke dalam ruangannya sendiri. Ian menghela nafas, dia merasa enak. Bahkan saat ini dia sudah menjadi pusat perhatian. Sejong yang melihat hal itu tersenyum dan menyenggol bahu Ian. Ya, Direktur Cha sepertinya tertarik padamu. Dia sangat tampan, masih muda. Aku dengar juga masih lajang. Tunggu apa lagi, Ian? Singkat. Sejauh meraih paperback di atas meja Ian, dia sangat penasaran. Bukannya adalah salah satu dan aksesoris mewah. Sejauh membuka paperback itu dan isinya sebuah lotek yang juga berlogo Bulgari. Kemudian Mina berdecak kagum saat melihat isinya sebuah gelang sederhana namun sangat indah dengan elegan. Modelnya tidak terlalu mencolok. Dia ini benar-benar sangat indah. Ya, harganya pasti mahal. Ian melihat saja memegang gelang itu, dia sama sekali tak tertarik walaupun cantik dan harganya fantastis. Aku jamin sangat cocok di tanganmu. Memejamkan mata dan Sejong menarik nafas panjang. Yuhan Yen, aku tak tahu otakmu terbuat dari apa. Barang ini sudah jelas harganya jutaan won. Kekasihmu sendiri saja belum tentu sanggup memberikannya, dan tahu siapa yang memberikan ini? Direktur Cha. Direktur Yen, aku tak habis pikir denganmu. Ia menundukkan kepalanya mendengar teriakan Sejong di telinganya. Tak perlu barang seperti itu, cinta sudah cukup. Cinta? Itu sudah tahun 2021, di mana harus ada uang? Bahkan kau masih pipis ke toilet umum saja pakai uang. Entah kenapa Yan merasa tertantang. Dia merasa jongkok selalu dilemek oleh Sejong. Padahal kasihnya itu pria yang baik, sederhana, dan setia. Oke, serta kataku akan setia dengan jongkok. Sejong melukkan tangannya, kali ini benar-benar kesal. Yan menjabat dan Sejong, dan itu berarti mulai detik ini kedua mereka telah resmi. Jadi aku benar-benar setia dengan jongkok. Apa taruhannya? Kedua gadis saling tersenyum sebelum akhirnya fokus ke layar komputer masing-masing. Ian melihat di ponselnya tidak ada pesan masuk satupun dari Jongkok. Pria itu terlalu cuek tapi penyayang, namun Ian tetap mencintainya. Masuk, Ian akhirnya masuk sambil minum coklat berisi laporan yang telah dibuat dengan Water. Rasanya melihat kehadiran Ian, dia sungguh tertarik pada karyawannya itu. Bahkan nama Ian berambut sampai ke bagian dewan direksi yang masih muda sepertinya. Ian akhirnya kau datang juga. Ian tersenyum dan meletakkan mapnya di atas meja Anwo. Dia tercaya laporan yang Anda suruh selesaikan, silakan ditandatangani.
Maksudnya apa? Dia kerja, temannya aku makan siang, maka aku akan mendatanginya sekarang. Dia telah bingung. Jika laporannya tidak ditandatangani, maka kasusnya akan ditahan. Jika tidak ikuti aturan makan siang, Ian dengan jongkok. Ian berpikir dengan keras. Ian menyalahkan kebanyakan. Sebenarnya dia harus memberikan perdayaan yang tegas. Sebenarnya dia kerja, saya hanya ingin mengatakan jangan memberikan barang-barang seperti itu lagi. Dan saya juga punya pacar. Hal ini sebenarnya membuat saya tidak enak hati dilihat oleh karyawan lain. Lalu dia tidak menjawab pertanyaan Ian, namun kemudian pria itu tersenyum. Lalu mengerti masa perkataan gadis itu mendekati Ian sangat sulit. Aku tahu dan aku hanya ingin memberikanmu hadiah, maaf membuatmu tidak nyaman, dan kalian akan kuberikan secara diam-diam. Ian menjamkan matanya, sepertinya yang kali ini dia tidak bisa menolak. Bella direktur. Lalu tersenyum lalu menandatangani laporan Ian. Alasan dia bertahan menjadi direktur bagian keuangan agar selalu bisa mendekati bawahannya itu. Padahal Nubu sendiri sudah mendapat promosi menjadi direktur utama. Namun pria itu bersikeras berada di departemen keuangan. Ian harus siap-siap dan menjadi bahan ujian karyawati sesi kantor besok, apalagi Cangguan adalah direktur dengan keuangan yang sangat populer. Sesi kantor tidak hanya wajahnya yang menawan, pria itu juga memiliki attitude yang membuat merasa senyum dan idaman. Ian merasa malu, lebih tepatnya khawatir, namun tersenyum saat Ian sudah berada di dalam mobilnya. Ingin kupakai sebaiknya, saya bisa sendiri. Kenapa ada yang kau berikan tidak dipakai? Ian langsung menoleh ke arah Anwar saat pria itu menanyakan perihal gelang pemberiannya. Itu saya belum memakainya lagi, pria itu terlalu mahal dan bagus bagi saya, ucap Ian. Aku tersenyum, gadis yang sampingnya sempurna. Predikat aprikot melekat pada diri Ian karena dia terlihat sempurna secara keseluruhan. Dan tadi kau tinggal di sini. Ian menolak, Anda pasti terkejut. Aku memang tinggal di sini. Sebaiknya kau pindah rumah. Dapat kantor, banyak apartemen dan kenalan bagus. Aku bisa membelikannya untukmu. Kalian sepertinya sudah cocok tinggal di tempat seperti ini. Ian tersenyum kecil. Dia memang kurang mampu. Terima kasih atas tumpangannya, Direktur Shah. Anwar mengangguk. Ian keluar dari mobil, kemudian Anwar mulai menjalankan mobilnya meninggalkan kediaman Ian. Gadis itu menghela nafas kasar dan mulai berjalan kaki memasuki gang kecil tersebut. Ian tinggal di sebuah perumahan yang kurang layak karena biaya sewa per tahunnya cukup murah. Ian harus bisa berhemat karena dia berasal dari keluarga yang miskin. Ian beruntung bertemu dengan Jongkok yang sangat baik padanya. Alasannya tidak berpaling dari Jongkok karena mereka sudah 8 tahun pacaran. Jongkok selalu bersamanya saat Ian berada di masa-masa sulit.
Yan masuk ke dalam tempat kecilnya. Dia melihat ada sendal jongkok di sana. Berarti pria itu ada di dalam. Benar-benar saja. Yan masuk. Dia melihat dia jongkok duduk di sofa sambil memainkan laptopnya. Pria itu tidak serius dengan program yang sedang dikerjakan. Sayang, kakak sudah pulang. Yan mengangguk. Dia turun dan berlari duduk di atas pangkuan jongkok. Dia menyentuh rambut Yan dan mendaratkan kepanikan hingga kasihnya itu. Kau menyelesaikan programku sedikit lagi bersama Raffi, sayang. Jika semuanya berhasil, aku jamin kita tidak akan hidup kesulitan lagi. Yan tersenyum dan menyentuh wajah jongkok. Pria itu memang bekerja keras. Jongkok juga program Yan dan dia jenius. Yan akan mendukung apa yang diinginkan oleh jongkok. Jongkok tersenyum lalu menaruhkan ciuman di bibir Yan. Kemudian Yan memejamkan matanya membalas itu dan mengalungkan tangannya melingkar di leher jongkok secara bergantian, dan Yan sangat larut dalam hal itu. Jongkok adalah segalanya bagi Yan. Pada itu adalah tempatnya bersandar dan berkeluh kesah selama ini. Yan tidak akan berpaling dari pria yang paling dicintainya.